Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin bahas tentang gimana sih cara kita bisa terbebas dari yang namanya sandwich generation ya teman. Nah, video ini di-shoot pada tanggal 29 Januari, cuma nanti mungkin aku bakal post ini videonya sekitar di bulan Maret ya teman. By the time nanti video ini ditayangkan, mungkin aku lagi bakal ada di Singapura, lagi sedang yang namanya business trip ya teman. Karena aku diutus dari company-ku untuk berkunjung ke sana. Jadi hari ini kita nggak bahas mengenai investasi dulu, kita bakal bahas tentang gimana sih cara supaya kita bisa keluar dari yang namanya sandwich generation ya teman. Kalau misalnya kamu nggak tahu sandwich generation itu apa, intinya adalah kondisi di mana kamu harus menanggung ke atas dan ke bawah. Ibaratnya kamu roti sandwich dijepit dari atas sama bawah ya teman. Kamu harus membiayai generasi atas dan juga yang bawah. Nah, pertama-tama aku bakal sharing dulu kenapa aku bisa masuk yang namanya sandwich generation ini. Aku pribadi awalnya itu bukan berada di yang namanya sandwich generation ya teman, karena di awalnya sebenarnya keluargaku bukanlah keluarga yang mengalami kesulitan keuangan. Namun semuanya berubah saat dimana ada satu kondisi keluargaku mulai yang namanya kesulitan keuangan ya teman. Bisnis orang tua menurun sedikit demi sedikit dan lama-lama pada akhirnya tutup ya teman. Dan juga sebenarnya papaku adalah seorang yang bisa dibilang tulang punggung bagi keluarganya, dimana di masa dulu sangat berperan untuk menopang ekonomi keluarga ya teman. Apalagi yang seperti yang kamu ketahui kalau misalnya generasi-generasi di atas kita itu biasanya saudaranya bisa banyak banget, bisa sampai belasan ya teman. Nah, jadi dari masa dulu itu emang papaku udah menjadi tulang punggung keluarga, namun karena satu kondisi akhirnya ekonominya sulit, akhirnya kita pun mengalami yang namanya kesulitan keuangan. Dan sayangnya di masa dulu itu masih belum ada yang namanya zaman internet seperti sekarang ya. Jadi informasi di zaman dulu itu nggak semudah diakses seperti sekarang. Sekarang kamu mau belajar apapun, kamu tinggal semudah nyari di Google, kamu bisa nyari di YouTube, udah banyak orang yang jelasin. Bahkan mengenai keuangan juga udah banyak yang jelasin. Nah, di zaman dulu, nggak semua kalangan bisa mempelajari yang namanya literasi keuangan. Bahkan orang tuaku pun nggak belajar mengenai itu ya, teman. Maka dari itu, karena dulu orang tuaku adalah seorang pengusaha, jadi yang dilakukan adalah semua uangnya, kalau misalnya ada untung, ada keuntungan manapun, setelah uangnya dipakai untuk menanggung mungkin keluarga, menanggung saudara-saudara lain, apa yang dilakukan? Semua uang tersebut pasti akan diinvestasikan lagi ke bisnis. Nggak ada terpikir untuk yang namanya membangun dana darurat, atau misalnya menyiapkan ini itu, seperti yang diajarkan oleh personal finance, di mana harus ada pilar keuangan dan sebagainya. Nah, di zaman dulu nggak ada informasi-informasi seperti itu yang bisa mudah didapat ya, teman. Maka dari itu, semua keuntungan hasil bisnis otomatis dimasukin ke bisnis lagi, sehingga kalau misalnya bisnisnya crash, yang terjadi adalah bisa kehilangan semua aset tanpa tersisa investasi apapun. Berbeda di zaman sekarang, kalau orang udah ngerti investasi, mungkin sebagian uang akan didiversifikasikan ya. Bahkan ada juga uang yang mungkin dialokasikan emang buat dan darurat. Itulah penyebab kenapa aku bisa sampai ke generasi sandwich. Tapi aku tetap bersyukur ada di posisi ini, karena dengan ada di posisi ini, otomatis aku lebih punya kemauan untuk terus meningkatkan diri ya, teman. Dan bahkan aku juga berhasil disekolahkan oleh orang tuaku sampai lulus S1 juga. Jadi aku tetap bersyukur, walaupun mungkin sekarang dalam kondisi yang sulit, tapi bukan berarti ini bakal selamanya seperti ini. Nah, berikut adalah beberapa tips yang mungkin bisa aku berikan, dan ini dari pengalamanku pribadi. Jadi aku berharap nih bisa sedikit bermanfaat buat teman-teman ya. Yang pertama adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, kalau misalnya kita udah dalam kondisi yang namanya generasi sandwich, kita harus tahu bahwa kita ada di posisi yang disadvantage dibandingkan dengan orang lain. Jadi, kalau bisa, kamu manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kamu masih boleh main-main. Menurut aku, main-main itu masih boleh. Tapi yang penting kamu tahu batas ya, teman. Aku pribadi, aku juga banyak melakukan pengorbanan sampai bisa ke titik ini. Aku inget banget, bahkan di zaman aku dulu kuliah, mungkin aku ngeliat temanku lumayan enak ya, teman. Mereka mungkin sama sekali nggak banyak memikirkan soal uang. Karena rata-rata juga dari keluarga yang lebih berada daripada aku. Apalagi kebanyakan bahkan lingkunganku adalah lingkungan internasional juga ya, teman. Rata-rata semuanya orang yang dari ekonomi kelas atas. Nah, terus teman-temanku juga rata-rata bisa lebih santai, masih bisa main-main, masih bisa sempat jalan-jalan, masih bisa ikut organisasi, bisa punya banyak waktu untuk sosialisasi ke sana kemari. Sedangkan aku dari zaman kuliah dulu, aku sibuk untuk cari cara untuk bisa menghasilkan uang ya, teman. Terlebih lagi di masa-masa akhir-akhir kuliah. Di zaman semester awal, mungkin aku masih ikut organisasi, masih aktif di organisasi keagamaan. Tapi mulai makin mendekat di lulus, itu aku udah mulai makin sibuk ya, teman. Udah coba intern ke sana kemari, mencoba berbagai cara yang bisa aku lakukan untuk menghasilkan uang. Walaupun nyatanya banyak dari cara tersebut yang gagal juga ya, teman. Aku udah coba macam-macam cara. Aku udah pernah coba jualan, aku gagal jualan juga. Aku pernah coba ngebangun page lain, aku pernah coba bangun bisnis lain, pernah coba bikin bisnis di IG, semuanya gagal. Aku juga bahkan pernah bikin channel YouTube sebelum channel YouTube ini yang sekarang.
Aku juga pernah punya channel YouTube lain dan akhirnya gagal juga ya teman. Kalau misal kamu cek di bagian channel lain yang aku rekomendasikan di sini, kamu bisa lihat Creator Habit. Nah, itu dulunya adalah channel yang aku bikin udah sampai 200-an video, akhirnya gagal juga. Maka dari itu aku bikin channel yang baru yang sekarang ini. Nah, jadi untuk sampai ke titik ini lumayan banyak pengorbanan yang aku lakukan ya teman. Aku juga pernah berhenti bekerja di suatu perusahaan karena satu dan lain hal. Jadi ada banyak banget kegagalan yang aku alami sampai bisa sampai ke titik sekarang. Tapi apakah sekarang udah sukses? Jawabannya belum. Sekarang aku masih terus berjuang, terus belajar, dan terus berusaha. Nah, jadi yang pengen aku sampaikan di sini adalah banyak pengorbanan yang aku lakukan untuk sampai ke sini ya, teman. Aku nggak gitu banyak menyia-nyiakan waktuku. Semua waktuku sebisa mungkin aku gunakan untuk mengimprove diri sendiri ataupun menghasilkan lebih banyak uang ya, teman. Nah, ini juga sama buat kamu. Kalau misal kamu mau main-main, menurut aku pribadi itu masih boleh. Yang penting kamu tahu batas ya, teman. Yang penting kamu tetap tahu mana yang menjadi skala prioritas kamu. Apalagi bagi kita yang berada dalam kondisi generasi sandwich seperti ini ya, teman. Nah, tips kedua yang bisa aku berikan adalah hidup minimalis. Kalau misal kamu ikutin channel ini, mungkin dari lama kamu udah tahu ya, aku tipe orang yang super duper minimalis. Bahkan aku hanya menyewa sebuah apartemen yang kecil banget saat aku bekerja di luar negeri ini. Jadi udah anak rantau, hanya nyewa apartemen kecil. Nah, kalau misal ditanya, apakah gajiku bisa untuk sewa apartemen yang bagus? Jawabannya adalah bisa ya, teman. Tapi kenapa aku nggak lakukan itu? Karena aku hidup super duper minimalis dan juga sebenarnya bagi aku ya sama aja ya. Mau tinggal di apartemen yang besar atau kecil sekalipun, sama sekali nggak menambah atau mengurangi kenyamananku. Aku pribadi udah terbiasa dengan hal seperti ini. Karena aku juga nggak besar di keluarga yang mewah ya, teman. Keluargaku hanya tergolong keluarga yang sederhana. Nah, jadi di sini aku sewa kamar yang super duper kecil, literally cuman muat masuk ranjang sama TV sama satu meja, terus udah ya, teman. Bahkan kadang ada sebagian barangku yang aku taruh di luar kamar, karena kondisinya adalah kita sewa satu apartemen, kemudian di apartemen itu banyak kamar. Jadi istilahnya aku hanya menyewa satu kamar, dan dengan nyewa satu kamar ini, otomatis aku bayar harga yang sangat murah. Dan aku nggak pindah-pindah dari dulu, tetap di apartemen yang ini. Tujuannya supaya aku nggak mengalami yang namanya kenaikan rent ya, teman. Jadi udah bertahun-tahun aku tetap bayar rent yang sama. Nah, selain tempat tinggal, aku juga bisa mengirit di banyak hal. Salah satu halnya lagi adalah aku tipe orang yang nggak sering self-reward ya, teman. Aku jarang beli baju, aku jarang jalan-jalan, aku jarang belanja ini itu, aku juga nggak banyak party, nggak pernah party bahkan. Semua duitku ujung-ujungnya lari ke investasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa membangun keuanganku dan menghasilkan lebih banyak lagi uang untukku. Bagi aku, uang itu adalah prajuritku. Bagi aku, uang itu adalah temanku untuk menghasilkan lebih banyak uang ya, man. Aku pribadi bahkan jarang menggunakan uangku untuk jajan. Aku jarang mungkin beli boba. Kalau beli boba mungkin bisa dihitung. Beli kopi hampir nggak pernah. Cuman minum kalau mungkin occasion tertentu aja. Ngafe atau kopi-kopi cantik juga nggak pernah. Paling cuman makan kalau misalnya lagi ditraktir bos atau apapun. Atau event kantor dan sebagainya. Terus kalau misalnya ditanya apakah aku minum dan merokok, jawabannya juga enggak. Karena kenapa? Karena menurut aku pribadi, selain sehat untuk badan, alasan kedua adalah itu merupakan pilihan yang ekonomis juga. Kamu mungkin lihat rokok murah, tapi kalau misalnya uang tersebut kamu compound dalam jangka panjang, uang itu bisa jadi uang besar juga ya, man. Mungkin nanti sekali-sekali aku bakal tunjukin perhitungannya. Dan begitu juga aku nggak minum. Selain itu pilihan yang sehat, itu juga pilihan yang ekonomis menurut aku pribadi ya, man. Nah, hidup minimalis juga bisa kamu lihat dari baju yang aku kenakan. Kalau biasa sehari-hari aku hanya menggunakan baju yang itu-itu aja. Bahkan aku nggak menggunakan barang branded. Aku masih pakai baju yang ini udah bertahun-tahun lamanya. Aku pakai sepatu yang udah lama dari tahun 2015-2016. Aku masih belum ganti sampai sekarang. Walaupun mungkin kondisinya udah bolong-bolong sedikit, tapi asal tetap bisa dipakai, bakal tetap aku gunakan. Terus aku juga dalam membeli suatu barang, aku selalu membeli deal-deal yang terbaik dengan cara mendapatkan item value, kemudian aku belinya di saat yang tepat di waktu diskon. Dengan aku melakukan hal tersebut, aku bisa menghemat lumayan banyak uang, dan pada akhirnya apa? Lebih hemat, lebih banyak uang yang bisa aku investasikan. Nah, jadi poin kedua ini adalah kalau bisa kamu hidup minimalis dulu ya, teman. Fokus di membangun aset terlebih dahulu. Poin ketiga adalah selalu cari cara untuk memperbesar income kamu dan juga mengurangi pengeluaran kamu. Karena semakin besar gap antara penghasilan dan pengeluaran, otomatis kamu memiliki lebih banyak bantalan, lebih banyak safety net, lebih banyak selisih yang bisa kamu investasikan. Apa yang terjadi kalau kamu bisa investasi lebih banyak? Otomatis passive income-mu akan lebih besar. Pasif income lebih besar, kamu akan menghasilkan lebih banyak uang. Dan udah lebih banyak uang, apa yang terjadi? Lebih banyak uang lagi yang bisa direinvestasikan. Itu menjadi lingkaran ya, man, yang bakal terulang terus-menerus. Maka dari itu, poin yang satu ini adalah poin yang kamu harus sadari, apalagi kalau misalnya kamu masih muda. Kamu masih punya banyak banget waktu,
kamu benar-benar bisa memanfaatkan efek compounding ya teman. Aku pribadi, aku mulai investasi kalau nggak salah sekitar umur awal 20-an, dan itu pun aku masih nyesel kenapa aku mulai umur segitu. Kalau aku tahu dari dulu, mungkin dari SMP atau dari SD sekalian udah belajar investasi, udah lebih bagus lagi ya teman. Bisa-bisa di umur 25 atau di umur 30 udah jadi miliarder atau bahkan multimiliarder. Dan mungkin kalau misalnya nanti punya keturunan, mungkin aku bakal ajarin generasi selanjutnya untuk belajar mengenai personal finance sedini mungkin. Nah, di poin yang satu ini, aku juga tekankan sebisa mungkin jangan menaikkan pengeluaran kamu ya teman, walaupun kamu memiliki yang namanya kenaikan penghasilan. Aku masih ingat awal kali karir, aku mendapatkan gaji kalau nggak salah sekitar belasan juta. Kalau misalnya kamu tanya kenapa itu lumayan besar, ya karena itu di luar negeri ya teman, jadi itu terbantu sama yang namanya kurs. Nah, di awal karir aku mendapatkan sekitar belasan juta itu. Bagi orang yang belum pernah berpenghasilan sama sekali, terus tiba-tiba mendapatkan belasan juta, normalnya apa yang terjadi? Pasti normalnya kebanyakan orang bakal langsung menggunakan uang itu untuk di-spending kesana kemari. Dipikirnya gaji belasan juta mungkin udah langsung bisa nyicil mobil, bisa dipakai untuk nyicil barang-barang branded, atau misalnya beli iPhone boba atau apapun. Pada umumnya, secara normal, orang mungkin nggak akan bijak dan bahkan mungkin bakal mindlessly spending uangnya itu ya, teman. Karena kenapa? Karena di masa muda, orang biasanya masih ingin mendapatkan validasi, masih punya gengsi yang besar banget. Nah, tapi aku pribadi beda. Apa yang aku lakukan, aku tetap hidup di gaya hidup yang sama. Aku tetap masih sama seperti yang tadi, menggunakan apartemen yang murah, menggunakan barang sampai rusak banget, sampai titik darah penghabisan. Bahkan bisa dibilang gaya hidupku itu super duper irit dan minimalis ya. Kalau misalnya mau diadu sama anak pelajar, aku juga berani adu siapa yang lebih irit. Karena di sini aku pernah baca salah satu quotes dari Mark Cuban ya teman. Beliau pernah berkata bahwa live cheaply, artinya hidup semurah mungkin. Kalau bisa, hiduplah layaknya seorang pelajar. Dan itulah yang aku praktekkan. Dengan aku hidup seperti seorang pelajar seperti ini, otomatis perbedaan antara income dan spending bisa jauh lebih besar, gapnya lebih besar. Gap lebih besar artinya aku bisa menginvestasikan lebih banyak uang, aset bertumbuh lebih cepat, lagi-lagi menambah penghasilan juga ya man. Nah, inilah life hack yang aku gunakan. Berikutnya, poin berikutnya ini juga lumayan penting. Kamu harus tahu basic dasar personal finance, yaitu pilar-pilar keuangan ya man. Yaitu 3 hal ini aku udah sering banget bilang, dimana sebelum kamu mulai investasi, bahkan ada 3 hal ini yang perlu banget kamu selesaikan ya teman. Yang pertama adalah dana darurat, kamu harus bangun yang namanya emergency fund. Yang kedua, kalau misal kamu punya hutang konsumtif, kamu harus segera selesain dulu semua hutang konsumtif tersebut ya teman. Jadi hutang itu dibagi 2, ada konsumtif sama produktif. Mungkin kalau misal nanti kamu pengen belajar lebih lanjut mengenai topik yang ini, aku bakal bikin di satu video lagi. Karena bahas satu topik itu sendiri bisa makan waktu lumayan panjang juga. Nah, yang ketiga adalah asuransi. Asuransi ini adalah kamu membayar uang yang kecil untuk proteksi kamu dari hal-hal yang besar juga ya teman. Menurut aku pribadi ini bijak banget, karena secara nggak langsung ini sama aja kamu memindahkan resiko dari diri kamu ke perusahaan asuransi tersebut. Kenapa harus menggunakan asuransi? Ini jawabannya simply adalah untuk proteksi kamu. Bayangin kamu udah nabung susah-susah, misalnya setahun, 2 tahun, terkumpul 50 juta, 100 juta. Kalau misal kamu nggak ada asuransi, amit-amit terjadi kenapa-napa, tiba-tiba kena bayangin usus buntu atau apapun, dioperasi, rawat inap, bisa kena ratusan juta atau 100 juta lebih. Otomatis aset yang udah kamu kumpulkan dalam 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan lebih itu bisa langsung lenyap seketika karena hal konyol seperti itu ya kan. Maka dari itu asuransi ini perlu banget. Jadi istilahnya ini kita udah mitigasi worst case scenario ya kan. Aku pribadi juga aku menggunakan asuransi yang nggak mahal. Aku per bulan cuman bayar kalau nggak salah hampir 600.000 untuk premi asuransiku ya kan. Dan covernya kalau nggak salah sampai 1 atau 2 M. Dan menurut aku itu udah lumayan oke banget. Nanti kalau kedepannya asetnya udah lebih banyak, mungkin baru aku beli asuransi yang lain lagi. Poin berikutnya yaitu aku main sedikit lebih defensif ya teman. Jadi karena aku berada dalam kondisi sandwich generation ini, jadi aku untuk sementara ini nggak mengejar passion terlebih dahulu. Karena kalau boleh jujur, sebenarnya ada hal yang mungkin lebih aku sukai, lebih aku cintai, tapi masalahnya aku masih belum bisa menghasilkan uang dari passionku itu ya man. Jadi yang aku lakukan untuk saat ini adalah aku tetap stay di pekerjaan yang mungkin aku sebenarnya nggak benci ya, tapi bukan pekerjaan yang sampai aku cinta banget juga layaknya passion. Jadi aku hanya mengambil pekerjaan ini supaya aku bisa menghasilkan uang dan bisa melakukan yang namanya investasi. Kalau misal side hustleku ini masih bisa dibilang passion juga ya man. Kalau pekerjaan utamaku mungkin bukan termasuk passionku, tapi tetap aku lakukan karena dengan aku melakukan ini otomatis aku bisa menghasilkan lebih banyak uang dan bisa menabung lebih banyak. Nah, jadi buat teman-teman yang masih
generasi sandwich generation, mungkin kalau misalnya aku boleh memberi saran, boleh di awal kamu fokus untuk meningkatkan income dulu. Nanti kalau misalnya income-nya udah gede, asetnya udah banyak banget, passive income-nya udah besar, baru perlahan-lahan kamu bisa beralih ke passion kamu. Itulah yang aku pribadi lakukan ya teman. Sekarang aku seagresif mungkin fokus membangun aset, nanti perlahan-lahan baru pindah ke passion yang benar-benar aku cintai untuk aku lakukan kalau misalnya aku udah siap secara finansial ya teman. Berikutnya ini juga poin yang aku lakukan, yaitu aku sangat berhati-hati dalam mengambil resiko. Kalau misalnya aku nggak di posisi sandwich generation, mungkin aku nggak bakal main sedefensif ini. Aku pribadi juga masih punya beberapa proyek-proyek atau beberapa rencana-rencana bisnis yang mungkin sedikit lebih agresif, rencana untuk ekspansi, tapi aku pribadi menyingkirkan hal itu terlebih dahulu karena kenapa? Karena aku berada dalam kondisi sandwich generation di mana aku harus menghidupi keluarga, membantu mengirim orang tua uang bulanan, dan sebagainya. Jadi aku nggak bisa sepenuhnya memikirkan hanya diriku sendiri ya, teman. Kalau misalnya aku hanya memikirkan diriku sendiri tanpa ada tanggungan apapun, mungkin akan sedikit lebih mudah untuk ambil resiko. Karena kenapa? Karena worst case scenario, kalau misal kita nggak ada tanggungan, apa yang terjadi sih? Kalau misal kamu usaha bangkrut, paling mulai dari nol lagi. Dan apa yang bisa aku lakukan? Mungkin aku tinggal cari pekerjaan yang mungkin gajinya UMR, dan dari UMR itu aku rasa aku udah bisa survive ya teman. Aku pribadi aku bisa dengan mudah hidup layak dengan penghasilan hanya 4-5 juta per bulan. Nah tapi case-nya di sini adalah aku nggak bisa seperti itu ya teman. Karena kita berada dalam sandwich generation, jadi otomatis kita nggak hanya mikirin diri sendiri, tapi kita harus mikirin juga keluarga kita ya teman. Jadi dalam hal mengambil resiko, aku sedikit main lebih defensif dari biasanya. Lebih defensif dari kalau misalnya kondisiku nggak dalam kondisi sandwich generation ya teman. Nah poin berikutnya lagi, ini juga poin yang udah aku lumayan sering sebut, yaitu jangan bergantung dari satu sumber penghasilan, bikin multiple stream of income. Kamu sebaiknya nggak hanya bergantung ke satu, kecuali penghasilan kamu yang satu itu benar-benar besar banget. Aku pribadi, walaupun gajiku menurut aku pribadi itu udah lumayan, bahkan seperti yang kamu ketahui, aku setiap bulan bisa menginvestasikan 80% penghasilanku. Nah, walaupun penghasilannya udah lumayan, apa yang aku lakukan? Apakah aku setelah pulang kerja aku nggak ngapa-ngapain, tinggal istirahat sampai besoknya lagi? Jawabannya adalah nggak. Sepulang kerja, aku masih kerja lagi ya, man. Aku masih bikin side hustle, aku masih mengerjakan proyek-proyek lain yang bisa menghasilkan uang. Aku juga masih bikin konten, kadang kerja balasin komen di YouTube, atau apapun itu yang bisa menghasilkan uang dan bisa memperbesar side hustle-ku ini. Jadi sebisa mungkin, kamu harus membangun yang namanya multiple stream of income supaya untuk meminimalisir resiko. Kalau misalnya tiba-tiba ada satu penghasilan yang hilang, kamu masih punya beberapa penghasilan lainnya ya, man. Nah, jadi itulah beberapa tips yang bisa aku berikan. Nanti kalau misalnya ada beberapa tips lagi, aku bakal bikin di video-video berikutnya lagi ya. Menurut aku, hal ini adalah hal yang penting banget untuk disampaikan. Karena kenapa? Karena kalau misalnya sandwich generation ini kita nggak putusin, nanti generasi setelah kita akan menjadi sandwich generation lagi seperti generasi kita ya, man. Mindset orang di zaman dulu itu berbeda dengan mindset orang di zaman sekarang. Mindset orang di zaman dulu itu mikirnya adalah anak adalah investasi mereka. Jadi mereka akan menginvestasikan sebisa mungkin 100% ke anaknya, terus nanti di masa tua, anaknya akan membiayai orang tua. Nah, tapi kenyataan adalah belum tentu seorang anak mampu secara ekonomi ya, man. Maka dari itu, aku pribadi juga gak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku gak akan expect anakku nanti untuk bisa membiayaiku. Apa yang akan aku lakukan? Aku akan mempersiapkan dana pensiunku sebaik mungkin. Jadi yang akan aku lakukan adalah aku harus memutus yang namanya generasi sandwich ini ya, man. Nah, dengan ada video ini, aku juga memiliki harapan di mana kita harus mematahkan yang namanya stigma ini. Sebaiknya kita tidak mengharapkan anak kita untuk menanggung kita. Maka dari itu, sedari muda kita harus membangun aset kita sebisa mungkin ya, man. Membangun aset kita sampai sebesar mungkin, sampai bisa nantinya menanggung kita sendiri dengan cara menghasilkan passive income ya, man. Ada satu quotes yang berbunyi, orang tuamu bukanlah sumber dana daruratmu, dan anakmu bukanlah sumber dana pensiunmu. Jadi secara keuangan, kita harus benar-benar mandiri tanpa kita menggantungkan diri kita ke orang lain. Sebisa mungkin kita harus menjadi capable banget, sehingga kalau misalnya orang bergantung ke kita, itu masih nggak apa-apa ya, man. Kita masih kuat mengcover atau menjadi tulang punggung bagi keluarga. Tapi kalau sampai kita yang bergantung sama orang lain, itu sangat kurang direkomendasikan ya, man. Kita harus menjadi mandiri secara keuangan. Nah, kita dari tadi membahas mengenai sandwich generation. Bagi kamu yang misalnya orang tuanya udah memiliki dana pensiun, saranku pribadi adalah walau gimana pun sebaiknya kamu berusaha untuk membangun yang namanya kekayaanmu sendiri ya, man. Mungkin kamu nanti bakal ada di satu kondisi di mana orang tuamu mungkin udah punya dana pensiun. Nah, kalau misalnya saranku pribadi, sebaiknya kita nggak mengambil atau kita nggak ganggu dana pensiun orang tua kita ya, man. Kita seharusnya membiarkan orang tua kita hidup dengan tenang dan menikmati apa yang udah mereka bangun dari dulu. Aku pribadi juga kalau misalnya nanti ditawarin, waduh
warisan, kalau misalnya ada, mungkin aku pribadi nggak bakal ambil juga ya, men. Mungkin aku bakal kasih ke saudara atau apapun itu, karena sebisa mungkin aku akan berusaha untuk membangun asetku sendiri. Lebih seru untuk membangun kekayaan kita sendiri ya, men. Dan nanti di saat kamu berhasil mencapai itu, pasti ada kepuasan tersendiri bagi kamu untuk bisa mencapai hal tersebut, tanpa harus mendapatkan campur tangan atau bantuan dari pihak-pihak lain. Katakan contoh nih, kalau misalnya nanti orang tua kamu memiliki 3 miliar untuk sebagai dana pensiun mereka, lalu tiba-tiba di mana kamu ditawarin, mungkin dikasih 1 miliar atau 2 miliar untuk modalin bisnis kamu. Nah, saranku pribadi adalah sebaiknya jangan, kamu biarkan aja orang tua kamu menikmati dana pensiun tersebut. Dan kalau misal kamu pengen mulai bisnis, mungkin kamu bisa cari investor lain, atau mungkin kamu mulai dari bisnis yang skala lebih kecil dari yang bisa kamu mulai terlebih dahulu. Jadi perlahan-lahan kamu membangun aset kekayaanmu sendiri ya, kan? Gak perlu khawatir, kamu bisa mulai dengan skala yang lebih kecil, kamu mulai dengan semua resource yang kamu punya terlebih dahulu, nanti improve along the way. Karena kalau misal kamu langsung menggunakan dana orang tua seperti itu bisa menjadi sangat beresiko. Katakan kalau misalnya nanti amit-amit kamu gagal, terus kamu kehilangan 1 miliar tersebut. Apa yang bisa terjadi? Orang tuamu mungkin nggak bakal tinggal diam. Orang tuamu mungkin akan mengambil sisa uang pensiun mereka dan semuanya dipakai lagi untuk mengcover loss yang kamu alami tadi. Dan kalau misalnya itu sampai terjadi, kamu pada akhirnya akan memberatkan orang tuamu ya, kan? Karena mereka bisa kehilangan dana pensiun mereka. Maka dari itu, saranku pribadi, tetap kamu usaha untuk membangun kekayaanmu sendiri, dan itu juga hal yang bakal aku lakukan. Kita bakal kembali ke quotes dari awalnya, yaitu orang tua bukan dana daruratmu, dan juga anak bukan dana pensiunmu. Sebisa mungkin kita harus mandiri terhadap keuangan kita. Nah, kalau misal kamu pengen belajar cara investasi gimana, kamu boleh cek videoku yang lain. Aku udah bahas berbagai macam platform investasi di Indonesia. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman semua yang berada dalam generasi sandwich juga bisa memutus rantai ini. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!